hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, saudaraku, kita sudah berbicara tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, saudaraku, beberapa hari yang lalu. Hari ini kita berbicara tentang berpuasa. Sebenarnya puasa yang dituntut dari orang-orang Yahudi adalah pada hari penebusan tahunan. Itu ada dalam Imamat 23 ayat 27. Saya akan membaca ayat firman Tuhan ini. Akan tapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi orang-orang Farisi berpuasa itu seminggu 2 kali. Itu juga ditulis dalam Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-12. Bahwa aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 daripada segala penghasilanku. Mereka berpuasa, mereka memberikan perpuluhan, saudara. Mereka melakukannya sedemikian rupa hanya supaya orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang suka untuk berpuasa. Tapi sangat disayangkan karena waktu mereka berpuasa hanya karena mereka menjalankan keinginan-keinginan mereka sendiri dan juga untuk kehidupan agamawi mereka. Mereka lupa, saudaraku, untuk hal-hal yang sesungguhnya di dalam hal berpuasa. Karena mereka hanya mau ingin dipuji oleh manusia sehingga mereka kehilangan berkat daripada Tuhan. Nah, sebenarnya berpuasa itu apa? Jadi berpuasa sederhana adalah kita abstain dari makanan. Jadi kita nggak makan untuk tujuan rohani tertentu. Ya kalau saudara cuma nggak makan itu namanya diet namanya. Tapi ini puasa adalah saudara tidak makan untuk tujuan rohani tertentu. Jadi kita buat hal ini dengan tujuan supaya kita betul-betul dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, tetapi yang terjadi pada orang Yahudi tentunya ini membuat mereka melakukan puasa itu sebagai sesuatu pameran. Bahwa mereka buat begini, kalau saya berpuasa, saya lebih rohani, saya lebih baik. Saya akan menunjukkan bahwa saya sedang berpuasa. Sangat disayangkan. Jadi padahal kita mengetahui bahwa praktek berpuasa ini, Alkitab berkata kita harus mengerjakannya secara tersembunyi. Sama seperti memberi sedekah, sama seperti berdoa. Karena Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi, perkara-perkara tersembunyi yang sudah kerjakan juga. Dan Dia akan memberi upah pada saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa prinsip ini benar. Bahwa semua agama mengajarkan puasa. Akan tetapi di dalam Alkitab, diajarkan kepada kita bahwa berpuasa itu lebih kepada untuk mempersiapkan diri kita, menyatakan kehendak Allah buat orang lain. Misalnya di dalam kitab Yesaya 58 bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita menghancurkan belenggu kelaliman, supaya kita memberikan roti kita kepada orang-orang yang lapar, dan seterusnya. Jadi puasa itu lebih kepada mempersiapkan diri kita untuk kemudian melakukan kehendak Allah buat orang lain. Ya, saudaraku, memang sebenarnya seperti apa yang dikatakan suami saya tadi, bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan itu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Itu saudara bisa baca mulai ayat yang ke-6 tentang apa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi puasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah
supaya kita bisa membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya kita memecahkan roti bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Tapi bilang kau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Alkitab bilang begini, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jadi berpuasa yang Tuhan kehendaki, saudaraku, adalah berpuasa yang benar-benar keluar dari dalam hati kita sendiri, saudara. Bukan karena peraturan-peraturan agamawi, bukan karena kita terpaksa untuk melakukannya. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan kita berpuasa dengan hati yang tulus, supaya kehidupan kita dalam berpuasa kita itu berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di Alkitab Yesus berpuasa, murid-muridnya juga berpuasa, dan kita menemukan bahwa praktek ini menjadi praktek gereja mula-mula. Misalnya di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, gereja mula-mula yang ditulis oleh gereja di Antioquia itu, mereka berkumpul bersama dalam beribadah, mereka berpuasa. Sementara mereka berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka untuk memisahkan Saulus dan Barnabas. Ini menunjukkan bahwa puasa di Perjanjian Baru lebih kepada untuk sungguh-sungguh ada sebuah fokus terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita berpuasa bukan untuk membuat kita jadi lebih benar, lebih tidak. Kita berpuasa karena kita mau fokus kepada Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Dia kehendaki, supaya kita siap menerima apa yang Dia mau kerjakan, dan kita melakukannya seperti yang Dia kehendaki. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari saudara, seperti yang Yesus katakan, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan hari ini kita belajar tentang berpuasa. Semua ini kita lakukan karena termotivasi dari dalam hati kita, supaya kerajaan Allah dinyatakan dan kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.